Assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Hari ini saya mau review. Jadi ini adalah pesanan salah satu subscriber Tukura, yaitu Pak Sugeng di Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Jadi ini adalah smart box MG versi 3. Jadi ini kita ubah. Jadi untuk sebelumnya kan ini apa namanya, smart switch-nya pakai yang model Bardi yang kecil ya. Tapi ini saya udah ubah pakai smart touch light. Jadi ya dia pakai ada dua channel seperti ini ya. Seperti ini. Kalau nggak ini ada dua box ya. Ini seperti ini. Ini nyalakan seperti ini. Nah kalau yang sebelah kanan itu kita kasih outlet seperti ini. Colokan. Jadi kita simulasikan colokan seperti ini ya. Colokan ini. Nah ini colokan ini saya simulasikan ke kipas ya. Nah kipas tuh nyala ya. Jadi lebih aman ketika pakai mode ini karena dia modelnya lebih tahan air dan nggak mudah setrum ya, karena ini kaca, depannya kaca. Nanti kalau itu bisa dikasih sini silen dikit lagi, lebih rapat lagi, di silen lebih rapat lagi sehingga lebih tahan air. Nah jadi ini ada dua channel, sehingga ada dua channel ya. Nih ini registernya sama ya. Caranya petunjuknya ada di mode ini, tapi hari ini saya nggak bahas cara ngeregister ini, tapi biasa aja ditekan lama sekitar 7-8 detik, kemudian siapkan aplikasinya namanya Smart Life salah satunya. Nanti tinggal di add device. Nah ini kebetulan sudah saya add ya. Di pompa A dan pompa B sini. Ini pompa B ya. Nah ini ke ini pompa B. Nah ini ada saklar 1, ini switch 2, kebetulan saya sambung ke kipas ya. Nah itu langsung nyala. Itu kipasnya menyala ketika switch 2 saya nyalakan. Dan kalau sudah terhubung ke apa namanya Smart Life, kemudian ke Smart Home dan asisten, tentu saja kita bisa perintah pakai suara seperti misalnya kita pakai Gosen ya itu. Seperti ini ya. Nyalakan switch 2. Nah, dia akan otomatis menyala. Nah, seperti itu. Dia ada dua saklar yang nyala karena namanya sama. Karena belum saya edit. Nah, ini ada dua pompa A dan B. Ini kebetulan namanya belum saya edit, jadi switch 2. Yang ini juga switch 2, jadi dua-duanya nyala. Nah, ini kalau saya edit ya, tekan lama. Ini misalnya A2 ya, saya. Nah, ini A2, yang ini A1, biar agak beda ya. Nah seperti itu, diubahnya tinggal ditahan aja. Nah ini juga pompa B, ini menjadi B2 biar agak beda ya. Ini tinggal ditahan aja, B1 gitu. Jadi ngeditnya seperti itu. Ini saya matiin ya. Nah, kalau mau diedit bahasa Indonesia misalnya jadi saklar gitu juga boleh juga. Nah gitu aja. Jadi kita simulasikan lagi. Nyalakan saklar B2. Nah itu bukur hidup ya. Menyalakan saklar B2. Nah satu sekarang, satu saklar. Kita mau matikan lagi, tinggal tekan lagi mati. Seperti itu. Kalau selama belum, cara ngeregisternya nggak sangat gampang. Nanti kalau belum, Tukura juga beberapa kali bikin video ya. Kalau mau dicari mudahnya juga bisa dicari di YouTube banyak sekali. Nah ini lebih mudah di registernya. Nah fungsinya apa kita tambahkan? Jadi ini kan sebenarnya karena dari segi price produksinya hampir sama dengan Bardi, kita tambahkan jadi 2 dan ini lebih bagus. Dan tambahkan colokan nanti bisa dipakai untuk exhaust fan, bisa untuk kipas tambahan, bisa juga untuk peralatan lain yang bisa dikontrol barengan nyalanya, juga bisa terpisah nyalanya. Nah seperti ini ya. Bisa bareng nanti di time schedule. Bisa juga pisah. Nanti bisa juga ditambahkan sebagai pendorong kalau misalnya kurang kuat ya. Kurang kuat dorongannya, nanti bisa outputnya bisa diparalel ke sini. Jadi 2 pompa. Seperti itu nanti bisa ditambahkan pompa tambahan atau pompa dorong. Sehingga ini bisa menjadi 2 channel controller WiFi. Kalau ada 2 gini berarti ada 4 channel ya sekarang. Jadi 4 channel. Nah ini inputnya seperti biasa kita pakai solenoid untuk menjaga supaya airnya tidak masuk ketika kondisinya off. Solenoid akan hidup ke gang 1 atau channel 1 di ini setiap ini. Jadi ikutin pompa dia nyalanya.
Seperti itu. Ini inputnya pakai screen filter, kemudian dari selang ya, dari selang tinggal slot seperti itu. Nah, ini yang nantinya akan kita pakai untuk simulasi paludarium. Jadi paludariumnya itu ada sekitar 12 titik kali 4 nozzle yang 4W seperti ini ya, 4W nozzle ini. Nanti kita simulasikan juga tekanannya. Ini juga yang nozzle orange yang bisa di-adjust. Ini adjustable nozzle orange yang kisarannya sekitar 1 mili, nanti bisa di-adjust panjang atau enggak nanti. Nah, tekanan akan terciptanya akan kita monitor ya. Nanti kalau dengan 12 titik kali 4 itu nanti di tekanan berapa di sini, di ujung berapa. Kalau tekanannya makin rendah, makin banyak titiknya, 4 ini kali 12 sudah sekitar 48 titik ya. Semestinya memang kalau logika saya harusnya berdasarkan spek itu cuma 8-10 titik. Nah, kita sudah hubungkan ya, selang kita nyalakan dulu inputnya, airnya kita nyalakan. Nah, ini kan belum akan masuk airnya ya, belum akan masuk, kemudian kita akan hidupkan yang pompa. Nah seperti ini. Nah, ini bisa di-adjust ya di switchnya, bisa di-adjust berdasarkan tekanan yang kita voltage yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya kita pengen maksimum di sini, terus disediakan saklar untuk bypass langsung 12 volt langsung maksimum. Ini isinya. Dan di sini sebenarnya ada on off utamanya ya. Jadi alirannya dari listrik on off kemudian masuk ke sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tekanannya akhirnya. Ini tekanannya di sekitar 30 ya, 30 PSI ya, 30 PSI. Cukup rendah ternyata dengan nozzle sebanyak itu. Jadi kalau misalnya makin banyak nozzle-nya, tentu tekanannya makin rendah. Kita lihat semprotannya seperti apa ya. Nah, ini ada nozzle pertama yang ini masih sangat bagus ya, dengan 30-an PSI itu masih, karena masih bagus. Level 2 jadi 8 ya. 3 ini masih bagus. 12, 4 ini kan berarti 16 titik ya. 5, 20 titik masih bagus juga. Dan ini di keenamnya kita pakai 1 titik yang orange. Ada berapa titik tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nozzle orange. 7 nozzle orange itu 7 nozzle orange, jadi 27. Masih cukup bagus, tapi tekanannya sih nggak kira-kira bagus ya. Coba nanti akan saya tutup beberapa titik. Nah, nozzle ini kan betul kan bisa tutup ya. Nah, kalau diginiin dia nutup ya, nutup. Diputar ke kanan dia nutup. Ini akan kita tutup. Jadi kita akan coba di 20 saja. Nah, ini tutup. Ini kita tutup juga. Ditutup, nanti kita lihat tekanannya. Nah, itu bisa lepas. Tutup ya. Efeknya. Nah, ini udah meningkat ya ketika ditutup. Di ujung sini udah masih bagus ini. Nah, lihat yang itu ada 5 kali 4. Ini bagus ya, tebel ya jadinya ya. Kita lihat tekanannya berapa ya kira-kira di sana. Tekanannya meningkat ke 40 ya, 40 PSI. Coba saya akan ukurnya di sana ya, di ujung ya. Ini saya akan matikan dulu dan saya akan tutup di sini. Ini akan saya tutup. Saya akan ukur di sana ya. Ini kita nyalakan aja. Nah, ini di tekanan 40, tapi di ujung berapa ya? Tekanannya di 30, kurang dikit ya, 20 30 lah ya. Jadi antaranya di sana 40, di sini 30. Ini agak drop karena ini kita selang utamanya pakai yang 10 mili ya, selang utamanya 10 mili sehingga tekanannya terdistribusi dengan cukup baik ya. Jadi 10 turun ke 6 dan itu kita pakai slip lock. Jadi ngelepas pasang nozzle-nya lebih mudah seperti itu. Ini kalau misalnya kita tambah satu lagi, coba kita tambahkan satu lagi nozzle yang 4W seperti ini ya. Kita tambahkan lagi. Kira-kira ini adalah kita pantau ya, kita akan tambahkan 1 titik, tapi di sini aja lah ya.
biar agak gampang. Nah, ini kita tambahkan. Nah, itu. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4 ini masih cukup bagus ya. Semprotannya. Kalau dilihat tekanannya nanti akan turun di berapa di ujung sini. Nah, ini udah turun di 20 ya. Agak beda ya. Jadi kalau misalnya saya buka lagi di sini. Ini di 20 PSI. Di 20 PSI ya. Seperti itu tekanan di 20 PSI. Nah, itu tekanan di sini di 20 PSI di ujung selang sini ya. Pasti di sana juga biasanya sekitar turun lah. Nah, ini kalau kita seperti itu. Ini adalah percobaan dengan beberapa titik nozzle ya. Nanti bisa diganti-ganti ujungnya. Jadi karena kita pakai uji tinggal diganti yang 1 titik ataupun 4 titik dengan mudah. Jadi kita refill lagi ya karena penampung airnya dikit. Jadi ini sekarang adalah paling awal itu 1 titik yang orange. Ini bagus tuh sepertinya. Mantap. Kemudian ini ada 4 kali 4 16 titik. 16 titik. Nah, ini yang orange. Beneran ya, 1 ya tekanannya. Kalau kalau ini kan bisa di-adjust ya, mau ditutup sampai misalnya dia manjang ya. Nah, ini kelihatannya sepertinya ya, bagus ya kira-kira. Itu orange-nya seperti itu, ini nozzle itu. Ini di tekanan berapa sih? Bisa dilihat dari sini. Ini di tekanan kerja sekitar 30 PSI aja. Nanti kalau tekanannya lebih besar, pasti semprotannya akan lebih bagus lagi. Seperti itu. Nanti kita coba lagi nih. Ini kita buka ya. Kita buka. Nah, ini akan agak ada penurunan ya. Nah, ini bisa diatur. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat lagi pressure-nya. Menurun dikit ya. Sekitar 30 kurang dikit. Kita buka lagi 1. Nah, masih bisa ya, masih bisa cukup bagus. Nah, seperti itu ya kaitannya. Jadi kalau makin banyak nozzle, maka tekanan tercipta ini udah mendekatin 20 nih. Saya buka lagi udah mendekatin 20. Sudah mendekatin 20 PSI. Nanti kalau saya buka lagi nih di 20 PSI. Tapi di nozzle yang ini masih bagus. Karena tekanan di sini pastinya lebih tinggi daripada tekanan yang di ujung sana. Seperti itu ya di ujung rumusnya. Oke, kita kembali ke modul. Ini adalah bypassnya tadi, dicolokannya udah. Ini salah 2, ini sama ya, kanan kiri identik. Kalau saya perintah suara ya, matikan pompa A. Nah, itu dia akan mati ya. Nah, kita juga nanti bisa diatur timernya. Jadi kan ada pompa. Nanti sudah saya sering ini ya, nanti tinggal di add timer aja. Nah, ini timernya juga terbagi 2, mau switch A1 atau switch 2. Nanti ini ada beberapa macam, ada countdown, ada schedule atau circulate atau random. Nah, kalau pengen schedule-nya itu yang misalnya 15 menit hidup, 1 jam mati, 15 menit hidup, 1 jam, itu bisa pakai circulate ya. Kalau schedule-nya tidak tentu, misalnya pada jam sekian nyala, pada jam sekian mati, dan pada jam sekian nyala, pada jam sekian, nah, itu pakai yang schedule. Ini tinggal di add aja. Seperti itu, pilih semua harinya kalau mau semua hari. Kemudian jam berapa dia mati. Kemudian ini on, kemudian jam berapa lagi dia akan, ini misalnya mati selama 9 ya. Ini tinggal di off kan aja. Oke. Seperti ini, sangat mudah. Nanti pembelian schedule-nya akan kita bahas sendiri ya, kalau misalnya masih bingung di online YouTube juga sangat banyak nih. Sudah banyak, gampang sekali bikin schedule pakai WiFi dibanding. Nah, dia udah langsung hidup aja dia karena udah kena schedule ya. Kita matikan lagi seperti itu, nyalain, hidupinnya. Seperti itu, sangat mudah, tinggal di touch aja atau diperintah dari HP juga bisa tentu saja. Atau dari suara juga bisa. Nah, ini di schedule nanti. Nah, kira-kira
seperti itu ya. Ini untuk nanti panjangnya bisa disesuaikan, pemotongannya disesuaikan. Nanti yang kita ini kan jalurnya adalah 10 mili ya, nanti bisa disambung dari sini pakai sambungan 10 ke 10. Kalau ini kan kita pakai T dan pakai dop ya, nanti kalau enggak juga bisa pakai 10 mili, langsung nanti diturunkan ke apa namanya, ke 4 mili supaya ke nozzle. Dan apakah bisa pakai selang PE? Bisa. Kalau untuk tekanan tadi kan tekanan kerjanya masih di bawah 50 PSI ya, karena banyak. Kecuali kalau kita pasang cuma 2 titik atau 3 titik, maka dia akan mencapai di atas 50 atau bahkan 70 PSI tekanannya. Nah, itu dia. Di dalam ini adalah pompa dual dengan adaptor 10 ampere ya. 10 ampere. 10 ampere sayang tadi nggak nyiapin obeng ya, jadi nggak kita buka ya. Jadi ngebukanya harus pakai obeng ini 4 baut. Seperti itu. Nah ini adalah pengaturan speednya kalau misalnya mau dipakai dalam kondisi nozzle dikit. Ini buat saklar yang kita bisa manfaatkan kipas. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Jangan lupa di like video ini. Jangan lupa di share kalau misalnya kira-kira bermanfaat. Sekali lagi ini adalah pesanan Pak Sugeng. Terima kasih banyak di Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Sampai ketemu di video Tukuran TV berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.